Hypatia merupakan putri seorang pustakawan. Dia dituduh sebagai penyihir, namun tidak ada seorang pun yang menolongnya, menyeret Hypatia ke gereja dan memukulinya dengan sangat sadis. Dicongkel biji matanya. Halo, jumpa lagi dalam seri Perempuan dan Sejarah dengan saya Anna Marsiana. Dan dalam seri Perempuan dan Sejarah kita akan membahas berbagai aspek kisah kehidupan perjuangan perempuan dalam sejarah di Indonesia maupun di internasional. Jadi bagi Anda yang suka tentang tokoh-tokoh sejarah dan khususnya yang tidak banyak dibahas di tempat lain, bahkan di buku-buku sejarah, jadi jangan lupa ikuti terus, like, share, dan subscribe. Hypatia of Alexandria, atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya Hypatia, ya. Hypatia dari Alexandria adalah seorang cendekiawan perempuan yang dibunuh secara sadis dengan tuduhan sebagai penyihir. Hypatia dikenal sebagai ahli matematika, bahkan dalam banyak tulisan dia disebut sebagai the mother of mathematics. Bayangin, the mother of mathematics. Jadi bukan hanya ahli, tapi ahlinya ahli gitu. Kadang dia disebut sebagai the leading mathematician. Dikenal juga sebagai filsuf perempuan. Dan untuk itu dia juga bukan hanya sekedar filsuf, tapi disebut leading mathematician, leading filsuf, and leading astronomer. Gelar yang tidak sembarangan disematkan kepada para ilmuwan, bahkan ilmuwan laki-laki, dan gelar ini disematkan kepada seorang perempuan yang bernama Hypatia atau Hypatia dari Alexandria, Mesir. Menurut Fernando Baez dalam bukunya Penghancuran Buku dari Masa ke Masa, dia disebutkan sebagai satu-satunya perempuan yang pada waktu itu mendapatkan gelar sebagai leading mathematician dan leading astronomer, yang oleh karena kepakarannya, oleh karena kecendekiawanannya, oleh karena kebijaksanaannya, dan karenanya dia dicintai oleh banyak orang, dia dianggap ancaman dan kemudian dibunuh dengan sadis oleh tokoh agama pada waktu itu. Hypatia merupakan putri seorang pustakawan dari Alexandria yang sekaligus juga seorang ahli matematika, ya, yang bernama Theon of Alexandria atau Theon dari Alexandria. Ayahnya yang adalah pustakawan tadi merupakan sarjana yang menghasilkan banyak risalah-risalah yang penting di bidang geometri sekaligus di bidang musik. Dua bidang yang kadang dianggap tidak berhubungan satu sama lain, tapi itu adalah keahlian ayahnya. Tetapi kemudian Hypatia dikenal lebih unggul dari ayahnya dalam segala hal. Dia dikenal menguasai bidang dengan range keilmuan yang sangat luas. Dari bidang astronomi, matematika, ilmu fisika, ilmu alam, seni, sastra, filsafat, bahkan dalam bidang olahraga. Nah, ini semua daftar keahliannya ini bisa Anda baca di buku yang berjudul Hypatia dan Akhir Kejayaan Matematika Yunani. Kecerdasannya yang melampaui banyak orang dikombinasikan dengan jenis kelamin dan gendernya sebagai perempuan, pada akhirnya mendatangkan bukan penghargaan, melainkan justru sebaliknya, kematian yang tragis.
riwayat masa kecil Hypatia. Hypatia atau Hypatia lahir di Alexandria di Mesir pada tahun, saya membaca 6 sumber yang berbeda, dan ke-6 sumber yang berbeda ini menyebutkan angka tahun kelahiran yang berbeda-beda. Ada yang menyebut 350 Masehi, 355 Masehi, 360 Masehi, 370 Masehi. Kalau teman-teman ada yang tahu persis, punya data lain atau bahkan tahu persis tahun lahirnya Masehi, kasih tahu kita ya. Kita juga perlu belajar dari teman-teman, ya kan? Dan juga kalau kasih tahu nanti, tolong kasih tahu saya sumbernya di mana gitu ya, supaya kemudian saya bisa cek ulang lagi dan belajar lebih banyak lagi. Dia diperkirakan hidup antara tahun 350-an sebagai tahun yang paling kecil di mana dia diperkirakan lahir, sampai tahun 415. Kalau tahun kematiannya ini jelas. Nah, sejak kecil Hypatia dikenal sebagai anak yang sangat pandai berkat kebiasaan dan pendidikan yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Theon of Alexandria. Nah, di sini saya mau menggarisbawahi bahwa pendidikan anak-anak itu bukan melulu soal urusan ibunya. Ada banyak hal pendidikan anak itu juga urusan ayahnya, dan ketika dua kombinasi itu dijalankan, hasilnya moncer dong. Tentang kembali ke Hypatia, Hypatia mengikuti kelas ayahnya karena tadi ayahnya kebetulan seorang ahli matematika dan sepertinya ayahnya mempunyai kelas di rumah begitu. Jadi kalau pada zaman dulu saya membayangkan tuh, kalau zaman sekarang mungkin disebut homeschooling gitu ya, semacam homeschooling. Para ahli-ahli pada waktu itu tuh punya sekolah sendiri di rumah gitu. Selain mengajar di universitas atau di sekolah di institut pendidikan yang resmi itu. Nah, Hypatia duduk di kelas homeschooling ayahnya, di bawah bimbingan ayahnya yang adalah ahli matematika tadi. Kemudian akhirnya dia dianggap layak masuk ke pendidikan tinggi, yaitu sekolah Platonis alias aliran filsafat Plato. Dia jelas terlahir dari keluarga terpandang karena ayahnya seorang sarjana dan ahli matematika. Dan itu membuat Hypatia terdorong untuk merasa harus lebih unggul dibandingkan anak yang lainnya. Tentu saja karena dia sendiri pada dasarnya adalah anak yang cerdas ya. Hal itu membuatnya dapat melakukan banyak hal seperti yang sudah saya sebutkan di muka tadi dengan sangat baik. Dari bidang olahraga yang membutuhkan gerak motorik, sampai bidang seni, olah rasa, sampai filsafat, sampai matematika yang soal hitung-hitungan. Jadi bagi saya itu luar biasa. Saya nggak bayangkan otaknya itu seperti apa. Terkait dengan riwayatnya sebagai cendekia, dikisahkan sebagai berikut. Setelah dia menyelesaikan pendidikan tingginya di Athena, di bawah bimbingan Plutarch, Hypatia kembali ke Alexandria. Kemudian karena memang cerdas dan sudah lulus sarjana, dia diangkat menjadi profesor di universitas yang sama dengan ayahnya mengajar. Di sana, Hypatia diizinkan membuka kelas filsafat Plato. Dan ini menarik. Setiap kali dia ceramah atau mengajar di kelasnya selalu dipadati oleh murid-murid, lebih dari kelas-kelas yang lain. Dikisahkan para murid itu tertarik dengan cara mengajar Hypatia yang dianggap luar biasa. Satu fakta yang layak diangkat adalah pada tahun 400 Masehi, kemudian dia diangkat menjadi kepala sekolah, ya saya sebut tanda petik karena ini sebetulnya semacam universitas gitu. Dia diangkat menjadi kepala atau pimpinan dari sekolah Platonis di Alexandria. Nah, dikisahkan banyak murid yang berasal dari luar Alexandria itu berbondong-bondong datang ke Alexandria untuk mendaftar ke kelasnya Hypatia. Mereka rela bersaing untuk dapat diterima di universitas agar dapat menerima pelajaran matematika dan filsafat yang diajar oleh Hypatia. Oleh para muridnya yang bisa ditelusuri lewat beberapa korespondensi, dia dikenal sebagai seorang pengajar yang cerdas, pengajar yang bijak, dan pengajar yang pandai menyampaikan sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan mungkin juga fun begitu, enak, mudah dicerna. Dia dicatat rajin melakukan korespondensi dengan para muridnya dan salah satunya yang sampai hari ini itu korespondensinya bisa
telusuri dan kemudian menjadi rujukan dari kisah kecendekiawanan si Hypatia adalah korespondensi yang dilakukannya dengan muridnya atau kemudian mantan muridnya yang bernama Synesius of Cyrene atau Synesius dari Cyrene, Yunani, yang pada tahun 411 si Synesius of Cyrene ini kemudian menjadi uskup di Ptolemais. Dalam korespondensinya ditemukan Hypatia mendorong para muridnya termasuk si Synesius of Cyrene ini untuk melakukan berbagai penelitian, antara lain penelitian mengenai astronomi, mengenai posisi bintang-bintang dan mengukurnya dengan posisi bumi. Si Synesius tadi karena juga dianggap cerdas itu juga diajarkan oleh Hypatia cara mengukur posisi planet yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan astrolabe dan planisphere, alat yang dia rancang sendiri. Gak kebayang saya seperti apa betul-betul isi otaknya si Hypatia ini. Seni, olahraga, filsafat, matematika, astronomi, dan sampai menciptakan alat yang rumit untuk mengukur ukuran posisi planet, bintang. Saya sih nggak ada si kuku hitamnya, nggak. Sayang sekali, seperti saya katakan di muka tadi, bahwa kecerdasannya dan penguasaannya akan ilmu dari ujung yang satu ke ujung yang lain inilah yang kemudian justru membawa bencana dalam hidupnya. Sebagai filsuf, dia dikenal sebagai seorang Neoplatonis. Apa itu Neoplatonis? Artinya orang yang pada awalnya itu melanjutkan teori-teori Plato, tetapi kemudian mengembangkan sedemikian rupa menjadi neo, artinya baru gitu ya, menjadi Platonisme yang baru, Neoplatonisme. Nah, supaya sedikit punya gambaran tentang Platonisme dan Neoplatonisme, saya sedikit kasih gambaran. Platonisme atau Platonisme adalah filsafat yang dicirikan oleh metodenya dalam mengabstraksi bentuk dunia yang terbatas gitu ya. Apa artinya bentuk dunia yang terbatas? Bentuk dunia yang terbatas ini adalah istilah yang sangat platonis begitu. Contohnya adalah hewan, manusia, objek-objek itu bagi Plato dia adalah satu bentuk dunia yang terbatas. Yang menurut Plato dia merupakan bentuk refleksi dari dunia ideal yang tidak terbatas. Dalam bahasa lain, filsafat Plato mengatakan realitas adalah gambaran atau refleksi yang tidak sempurna dari bentuk-bentuk dunia yang ideal dan yang sempurna tadi. Jadi kalau kita melihat dan mengatakan realitas itu sebetulnya sebuah refleksi tidak sempurna dari sebuah gambaran dunia ideal yang sempurna. Ini Platonisme. Lalu apa itu Neoplatonisme? Neoplatonisme dikembangkan dari pandangan Platonisme tetapi kemudian menjadi agak berkebalikan atau bahkan berkebalikan dari Platonisme. Neoplatonisme sebaliknya berusaha untuk menemukan yang satu, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin lebih disebut yang esa, yang kemudian oleh agama disebut Tuhan gitu, di dunia yang terbatas dan di pengalaman manusia. Jadi itu kebalikannya ya, kalau Platonisme itu melihat dunia terbatas sebagai bagian dari dunia terbatas, nah Neoplatonisme sebaliknya menemukan yang tak terbatas di dalam yang terbatas. Filsafat rumit, tapi bagi Anda yang suka filsafat nanti boleh Google ya tentang Platonisme dan Neoplatonisme. Nah, Neoplatonisme percaya bahwa kesempurnaan dan kebahagiaan orang, manusia, itu dapat dicapai di dunia ini, nggak perlu nunggu sampai di afterlife nanti, nggak perlu nunggu mati dulu baru kemudian bahagia. Itu filsafat Neoplatonisme. Ini nggak perlu nunggu mati. Ya hari ini kalau lu mau bahagia, ya lu bisa menciptakan kebahagiaan lu di sini. Gitu. Bahwa kesempurnaan dan kebahagiaan dilihat sebagai sinonim dan dapat dicapai melalui kontemplasi filosofis. Nah, filsafat Neoplatonisme Hypatia ini yang kemudian dianggap sebagai sesat, dianggap bertentangan dengan agama, pada waktu itu agama Kristendom, dan dianggap membahayakan. Dan ketika terjadi konflik antara Yudaisme Yahudi
kemudian Kristen Ortodoks dan Kristen apapun yang ada pada waktu itu, dan paganisme atau orang-orang yang dianggap menyembah berhala, maka si Hypatia ini digolongkan sebagai bagian dari orang-orang penyembah berhala atau pengikut paganisme, terutama karena dia adalah seorang filsuf Neoplatonisme tadi. Karena Neoplatonisme yang dianutnya juga, Hypatia kemudian memutuskan untuk tidak menikah, untuk mengabdikan hidupnya sepenuhnya ke dunia keilmuan. Jadi dengan kata lain, filsafat yang dikembangkannya itu yang membuat dia kemudian dimusuhi oleh agama Kristen pada waktu itu, karena dianggap bertentangan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa karena posisi filsafatinya, karena posisi kecendekiawanannya, dia dianggap menjadi musuh oleh agama pada waktu itu. Tapi sebetulnya kalau saya membaca tulisan-tulisan yang ada tentang Hypatia, maka saya juga menyimpulkan bahwa sebetulnya kenapa dia dimusuhin dan kemudian dibunuh dengan sadis itu karena ada aspek iri menurut saya, bahwa para tokoh agama itu para tokoh agama itu kalah terkenal, kalah cerdas, kalah pintar, kalah dikagumi dibanding si Hypatia yang adalah seorang perempuan tadi. Kalau saya menyimpulkan ke sana. Kalau teman-teman pernah baca tentang Hypatia dan punya kesimpulan yang berbeda, nanti kita boleh diskusi ya. Komen di bawah. Konteksnya pada waktu itu adalah Hypatia ada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, kekaisaran yang didominasi oleh agama Kristen di Alexandria, dan Hypatia dituduh merusak citra kota Alexandria. Statusnya yang dianggap sebagai pagan atau kafir atau penyembah berhala menjadi salah satu alasan dia dimusuhi oleh tokoh-tokoh Kristen. Di sini saya menjadi belajar ya bahwa bagaimana agama itu bisa sebegitu brutalnya. Anda harus mengikuti kisahnya karena Anda akan melihat bagaimana agama bisa menjadi sangat brutal hanya karena punya perbedaan pandangan, bahkan sangat brutal memusuhi keilmuan dan terutama juga memusuhi perempuan. Sayangnya Hypatia merepresentasikan kombinasi dua hal yang pada waktu itu dibenci oleh agama, dalam hal ini agama Kristen. Dan saya harus katakan semua agama punya potensi itu kalau tidak hati-hati. Dia menguasai ilmu, dia perempuan. Dan untuk itu dia menjadi target empuk, sasaran empuk untuk dijadikan musuh agama dan dibunuh secara sadis. Di beberapa tulisan yang saya baca bahwa kepopulerannya dan kecerdasannya tadi, dan tentu saja posisinya sebagai perempuan itu membuat banyak pihak, terutama para biarawan-biarawan yang fanatik itu kemudian begitu membencinya dan menyusun konspirasi agar bisa menangkap Hypatia. Itu yang membuat tahun-tahun terakhir hidupnya Hypatia bersembunyi dari kejaran orang-orang yang telah diperintahkan oleh Orestes, seorang hakim Romawi di Mesir, dan Cyril, seorang pemimpin Kristen di Alexandria, yang berkolaborasi untuk menemukan Hypatia dan membunuhnya karena dianggap menghancurkan citra Alexandria. Dan dua orang ini, Orestes dan Cyril, itu berkomitmen untuk menghancurkan semua kepercayaan yang bertentangan dengan agama Kristen pada waktu itu, kepercayaan kuno Yunani terutama. Sehingga ketika musim panas tahun 415 Masehi, dicatat segerombolan massa yang terdiri dari para biarawan fanatik dipimpin seseorang yang bernama Petrus, murid dari Cyrilius, uskup Alexandria yang disegani, menangkap Hypatia saat memberi kuliah. Diceritakan bahwa ketika dia ditangkap ketika sedang mengajar atau memberi kuliah, dia sempat berteriak dan melawan. Namun tidak ada seorang pun yang menolongnya karena tidak sanggup melawan gerombolan pasukan yang dipimpin oleh pemimpin agama, penguasa sekaligus penguasa politik pada waktu itu. Tak seorang pun berani menolongnya. Para biarawan tersebut menyeret Hypatia ke gereja Cesario
dan memukulinya dengan sangat sadis. Hypatia dicongkel biji matanya, dipotong lidahnya, dibelah perutnya, dikeluarkan semua organ dalamnya, dipotong tulang belulangnya, dan kemudian semua dibakar di atas api unggun. Tidak boleh ada sedikit pun dari bagian Hypatia yang tersisa dalam wujud yang bisa dikenali. Saya nggak bisa membayangkan kesadisan agama, kebrutalan, bagaimana agama bisa bertindak brutal. Dan sayangnya di abad 21 kita masih berulang lagi dan lagi menyaksikan kisah yang mirip. Ceritanya sedikit berbeda, bentuknya sedikit berbeda, tapi sebetulnya refleksi kebrutalannya sama dan atas nama agama. Saya membayangkan kisahnya ini agak mirip dengan kisah upaya penangkapan Yesus, yang salah satu upaya penangkapan Yesus ketika dia sedang mengajar di bait Allah, lalu kemudian datang orang-orang untuk menangkapnya itu. Anda yang mau membaca lebih lanjut tentang kisah penangkapannya bisa baca di National Geography 12 April 2019. Dia dituduh sebagai penyihir. Kayaknya dari masa ke masa ya, bahkan di Indonesia juga pernah terjadi semacam itu. Sepertinya orang yang terlalu cerdas, yang kecerdasannya melampaui kecerdasan banyak orang, dan apalagi orang itu perempuan, itu akan lebih mudah untuk dituduh sebagai penyihir. Dan dengan tuduhan sebagai penyihir itu lebih mudah untuk memobilisasi orang untuk kemudian menangkap dan membunuhnya secara sadis. Dan itu yang terjadi pada Hypatia. Dan itu terulang menjadi sebuah tragedi besar-besaran. Kalau Hypatia terjadi pada tahun 415, maka 1000 tahun kemudian itu terulang dalam sejarah gelap di Eropa yang dikenal dengan sejarah periode witch hunting, di mana lagi-lagi agama Kristen memburu orang-orang yang cerdas, terutama perempuan-perempuan, dengan tuduhan sebagai witch atau penyihir, dan kemudian dibunuh secara sadis. Dan dalam kisah di Indonesia ada juga, yaitu siapa yang videonya udah pernah kita rilis beberapa waktu yang lalu? Calon Arang. Iya, Calon Arang, perempuan yang sangat cerdas, kemudian dilabelin sebagai penyihir yang jahat, yang seram, dan seterusnya. Dan sampai sekarang dramanya masih dibuat gitu, padahal dia adalah perempuan yang sangat cerdas. Saya kutip dari tulisan Fernando Paes. Dia mengatakan, niat mereka semata-mata hanya ingin memusnahkan secara total segala yang dilambangkan oleh Hypatia sebagai seorang preman, penjahat, musuh agama, musuh pemerintah. Fernando Paes dalam bukunya tentang Hypatia, si perempuan pertama dalam sejarah yang dibunuh karena melakukan penelitian ilmiah. Kematian Hypatia itu bagi para sejarawan menjadi tanda berakhirnya zaman keemasan matematika Yunani. Sadis bukan? Hypatia bagi saya adalah simbol sekaligus sejarah bagaimana agama bisa sedemikian brutal dipakai oleh para pemimpinnya untuk memusnahkan pengetahuan dan memusnahkan perempuan. Dan lagi-lagi, sekali lagi saya ulangi sayangnya, Hypatia adalah representasi dari kedua-duanya, ya ilmuwan, ya perempuan. Ada yang pernah lihat film Agora? Kalau nggak salah 2009-2010 deh, agak lama ya, tapi film yang bagus. Nah, film ini nih, Agora ini yang dibintangi oleh Rachel Weisz, itu based on true story tentang Hypatia tadi. Jadi kalau ada yang pernah nonton dan mau komen di sini. Yang belum pernah nonton, boleh cek di Google, tonton. Karena tentu ada aspek-aspek dramanya yang lain yang tidak historical, tetapi bahwa film ini bercerita tentang Hypatia tentu dari versi sedikit fiksi, tetapi based on true story of Hypatia of Alexandria. Once you
you to be free. Semoga kisah Hypatia mengingatkan kita bagaimana agama yang adalah sumber kebaikan bisa punya wajah yang brutal dan memiliki pembenar, sehingga kita juga bisa menjadi lebih arif ketika beragama. Sehingga kita juga bisa belajar dari sejarah dan ikut mencegah terulangnya sejarah brutal, sambil mengenang si perempuan cendekia Hypatia of Alexandria. Sampai di sini obrolan kita. Teruslah menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai.